Pernahkah Anda mendengar tentang insiden facecam Bekasi? Kejadian itu mengejutkan banyak orang dan menimbulkan pertanyaan penting. Dikarenakan telah banyak memakai facecam dengan mudah, hanya merekam ekspresi wajah, pengambilan gambar wajah untuk fitur keamanan biometrik seperti Face ID, Face Unlock. Sehingga penggunaan pada aplikasi digital semakin populer untuk disarankan menggunakan facecam di masyarakat. Karena menggunakan facecam untuk sebagai privasi dan keamanan pengguna. Dari berbagai penggunaan facecam yang semakin pesat, bukan berarti akan terhindar dari rasa khawatir dan curiga. Karena zaman semakin canggih, segala akses hingga platform berada di teknologi. Segala cara untuk mendapatkan yang diinginkan dapat terjadi dengan tindakan pencurian data, tidak hanya di dunia nyata, namun bisa terjadi di teknologi. Warga Bekasi melaporkan kehilangan data pribadi dan penyalahgunaan wajah mereka. Semua bermula dari kamera depan ponsel. Kasus ini menjadi peringatan serius akan pencurian data melalui teknologi facecam. Bahkan sebuah perangkat facecam dapat menangkap aksi pelaku di Bekasi. Insiden ini telah memicu diskusi tentang keamanan dan privasi. Mari kita uraikan apa yang terjadi selangkah demi selangkah. Pertama, korban memasang kamera wajah untuk keamanan. Kamera ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan mencegah kejahatan. Kemudian, sebuah kejahatan terjadi tepat di bawah pemantauan kamera. Rekaman yang terekam mengungkapkan detail penting tentang insiden tersebut. Pelaku menggunakan aplikasi palsu agar menyamar sebagai layanan pinjaman online filter wajah hingga layanan lain. Saat korban mengunduh aplikasi dan memberi izin akses kamera, pelaku mengaktifkan facecam secara diam-diam dan mulai merekam. Tak hanya wajah, pelaku juga mencuri data kontak, lokasi, bahkan OTP yang masuk ke SMS. Data tersebut dikumpulkan dan dikirim ke server tersembunyi. Setelah itu, data dikirim. Maka muka korban dipakai buat deepfake atau verifikasi akun digital. Korban mulai menerima berbagai tagihan dari pinjaman online. Ada juga yang tidak bisa mengakses akun. Beberapa bahkan mendapat video ancaman. Sehingga data pribadi dijadikan alat untuk mengajukan pinjaman online, membobol akun marketplace, hingga melakukan pemerasan. Disinilah yang menjadi menarik. Situasi ini menunjukkan sifat ganda dari pengawasan. Facecam dapat melindungi kita tetapi juga melanggar privasi. Selanjutnya, pihak berwenang meninjau akan hal tersebut. Polisi cyber menyelidiki aplikasi dan melacak server. Informasi dari kamera depan membantu dalam mengidentifikasi tersangka. Dalam waktu singkat, pelaku berhasil ditangkap dan dijerat dengan pasal 32 UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. Penting untuk mempertimbangkan implikasinya. Di satu sisi, mereka menangkap penjahat. Di sisi lain, mereka mengawasi setiap gerakan kita. Untuk menggunakan facecam agar mencegah insiden mencuri data, tetapi bagaimana jika kamera yang sama menyerang ruang pribadi Anda? Inilah dilema yang kita hadapi. Singkatnya, insiden facecam di Bekasi menyoroti masalah yang kompleks. Langkah-langkah keamanan dapat melindungi kita, tetapi masalah privasi adalah nyata. Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam menyerahkan data pribadi, terutama data biometrik seperti retina mata, karena risiko penyalahgunaan yang tinggi.
Insiden Facecam Bekasi melibatkan momen krusial di mana tindakan keamanan berbenturan dengan privasi pribadi. Berbagai platform di berbagai aplikasi bertujuan untuk meningkatkan keamanan, tetapi akibatnya menimbulkan pertanyaan etika yang tak terduga. Rekaman yang mengejutkan itu menangkap tindakan kekerasan, membuat banyak orang bertanya-tanya tentang keseimbangan antara perlindungan dan gangguan. Kasus ini menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat akan perlindungan data pribadi, khususnya data biometrik yang bersifat sensitif dan tidak dapat diubah. Masyarakat diimbau untuk lebih selektif dalam memberikan izin akses data kepada platform yang tidak bertanggung jawab dan selalu memastikan bahwa penyedia layanan memiliki kredibilitas dan jaminan keamanan agar data masyarakat dapat memadai. Sekian dari saya, insiden kasus Facecam di Bekasi. Nama saya Niputu Marsyanda Yuliana, NIM 13122000323.